Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 56 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bersyukur kita tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kewajiban bagi kita, karena Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita tiada henti-hentinya. Nikmat yang kita rasakan setiap hari yang kita gunakan dalam rangka menjalankan kehidupan ini yang nantinya tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memperjuangkan agama ini sehingga kita tahu mana halal dan haram, mana baik dan buruk sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rukun iman yang kelima, yaitu pada percaya atau beriman kepada hari kiamat, yang salah satunya yaitu tentang neraka. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai gambaran tentang neraka dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas mengenai surga. Sekarang kita akan membahas mengenai neraka. Yang pertama, ada beberapa poin yang kita sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, bagaimana cara penghuni neraka masuk neraka sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Wahab, menuturkan bahwasanya kepada Abdurrahman bin Zaid, dia berkata, pada hari kiamat nanti Jahannam akan menjemput para penghuninya dengan semburan api bagaikan bintang, maka mereka pun lari terbirit-birit. Namun Allah yang Maha Kuasa berkata, kembalikan mereka ke neraka. Maka para malaikat menjemputnya mereka kepada mereka, dan itulah larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersampai dalam surat Kafir ayat 33 yang berbunyi, yauma tuwallu min mudbirina ma lakum minallahi min asimin, yang artinya pada hari ketika kiamat datang dipalingkan dengan berpaling ke belakang mencari perlindungan, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Surat Kafir ayat 33. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwasanya pada waktu orang masuk surga diantarkan oleh para malaikat, kemudian mereka meminum air di dua mata air. Tapi bagi para penghuni neraka tidak begitu, tidak diantarkan, tapi malah api yang menjemput mereka. Seperti kita lihat kilat menyambar pada siang hari, di mana pohon bisa terbakar. Kemudian kita dengar juga ada orang yang tersambar petir di siang hari atau tersambar petir pada saat ada hujan. Begitulah bagaimana api neraka menjemput para penghuni neraka. Tidak perlu diantarkan, tapi api neraka lah yang mengejar mereka sehingga mereka lari terbirit-birit. Sebagaimana disampaikan dalam surat Kafir tadi, bahwasanya Allah mengalihkan mereka, kemudian mereka dibenamkan lagi dalam neraka Jahannam. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 21 disampaikan untuk mereka adalah palu-palu besi. Di sini mereka disiksa dengan palu-palu besi, yaitu palu yang berbuat dari api neraka yang dipukulkan kepada mereka sehingga mereka akan merasakan siksaan yang sangat pedih.
Kemudian dalam surga bahwasanya orang yang masuk surga akan diberikan pakaian berupa sutra, tapi di neraka mereka diberi pakaian berupa api dari neraka. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 19, yang artinya bagi orang-orang kafir dibuatkan pakaian dari api neraka. Juga terdapat dalam surat Ibrahim ayat 50, yang artinya pakaian mereka terbuat dari cairan seperti aspal atau bahasa kitanya pelantin. Kita tahu ibu bahwasanya kalau orang mengaspal jalan, sebelum jalan di aspal, maka ter atau aspal itu akan dipanaskan dan kita lihat menetes-netes. Begitulah pakaian mereka bisa diberikan kepada para penghuni neraka. Bayangkan kalau saya pernah terkena aspal panas tersebut, melupas kulit kita sehingga penyakit kita sakitnya tidak tertahan. Bagaimana dengan neraka yang apinya kalau disampaikan oleh Nabi 70 kali panasnya daripada api di dunia. Api di dunia aja panasnya sudah begitu menyakitkan kita. Bagaimana dengan 70 kali lipat api yang kita rasakan di akhirat nanti. Kemudian untuk makanan penghuni neraka disampaikan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 45, yang artinya sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Di sini berapa hadis Nabi menyampaikan gambaran pohon zakum atau buah zakum itu seperti buah yang berduri. Makin dimakan makin laparlah manusia, makin dimakan makin laparlah manusia, sehingga hanya ada pohon zakum yang buah zakum itu akan jadi makanan pokok bagi manusia dalam neraka. Setelah mereka memakan, maka rusaklah bagian tubuhnya mereka, hancurlah bagian dalam tubuh mereka. Tetapi Allah mengembalikan kembali seperti semula, sehingga sisaan itu akan selama-lamanya dirasakan oleh manusia di dalam neraka. Oleh sebab itu, makanya bernikmatilah makanan di dunia ini. Kalau seandainya kita mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala masuk surga, maka pohon zakumlah yang akan menjadi makanan kita. Kemudian minuman penghuni neraka, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi disampaikan, yang artinya jika mereka meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Surat Al-Kahfi ayat 29. Kemudian di surat Al-Haqqah ayat 36 disampaikan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian di surat ayat 50 disampaikan, inilah azab neraka, biarkanlah mereka merasakan minuman mereka dari air yang mendidih dan cairan nanah yang mendidihkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, minuman kita nanti kalau kita masuk neraka adalah nanah dan darah yang sangat mendidih. Bayangkan di dunia saja nanah dan darah begitu busuk bagi kita. Itulah nanti yang akan diminum oleh penghuni neraka, sehingga penghuni neraka akan merasakan kebanaan sisaan yang sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Nabi disampaikan ada 4 golongan manusia yang akan nanti dikucilkan di dalam neraka. Yang pertama yaitu orang disekap dalam peti dari bara api, yang dimana orang ini dikucilkan dulu, kemudian dalam keadaan menanggung harta orang lain sedangkan dia tidak dapat membayarnya. Jadi ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang tidak suka membayar hutang, artinya mereka lari di hutang. Kemudian mereka akan di neraka, akan dimasukkan dalam bara peti yang sangat panas sehingga meronta mengganggu para penghuni neraka lainnya. Kemudian orang yang menyeret-nyeret ususnya, ini orang yang tidak mempedulikan kencingnya mengenai bagian dari tubuhnya lalu tidak membasuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka di dunia ini kita disuruh bersuci Allah Subhanahu wa taala kita sebelum berwudu. Maka kalau kita kencing, kita harus membersihkan diri karena nanti siksanya akan berat di neraka. Kemudian orang yang mulutnya mengeluarkan darah dan nanah, ini orang yang suka menggibah, di mana dicari-cari berita kemudian disampaikan, disebarkan
kemudian disampaikan lagi bahwa berita itu sebenarnya berita hoax atau berita yang tidak berguna atau tidak bermanfaat, tapi disebarkan seandainya seolah-olahnya berita itu adalah berita yang benar. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat di dunia ini banyak di media sosial berita yang berseliweran, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti mereka akan mendapatkan sisaan, yaitu keluarnya darah dan nanah dari mulut mereka. Kemudian orang yang menakan daging sendiri, ini orang-orang yang suka bergibah, orang-orang yang suka bergibah, yaitu orang yang suka mencari keburukan orang lain, orang-orang yang tidak mempedulikan nasib orang lain, orang yang hanya mementingkan syahwat bagi mereka, keinginan mereka, bahwasanya mereka yang paling benar. Kesimpulannya adalah bahwa neraka adalah tempat kembali yang sangat pedih, sisanya cukup besar, sisanya cukup mengerikan, darah dan nanah, baju dari besi, panas yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, baju dari aspal yang begitu sangat menjijikkan bagi kita. Oleh sebab itu, ini bagi kita adalah bahan introspeksi diri, bahwasanya berbaiklah kita di dunia, beramal baiklah di dunia. Gambarannya bahwasanya yang saya sampaikan ini baru mungkin secuilnya daripada gambaran neraka di dalam neraka. Banyak lagi ayat-ayat Allah yang kita sampaikan nanti mungkin dari ustaz-ustaz lain, bahwasanya gambaran neraka itu lebih pedih dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, karena keterbatasan waktu sehingga kita tidak dapat menyampaikan begitu banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Introspeksilah diri kita, perbanyak amalan kita, bersedikitlah dosa kita sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah SAW dalam hadis Nabi dan dalam Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.